Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Ebenezer Ututmu yang ada di kolom 14. Pada malam hari ini kita akan beribadah kolom, walaupun hanya melalui media elektronik, tetapi Tuhan sungguh baik diberi kesempatan kita untuk beribadah. Baiklah, kita akan segera memulaikan ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena kasih setiamu selalu menyertai kehidupan kami. Sejak pagi hari kami melaksanakan aktivitas, pekerjaan, rutinitas kami, Kau selalu menuntun kami. Sampai pada malam hari ini kami boleh beribadah walau hanya melalui media elektronik, tapi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu, agar apa yang akan kami sampaikan, apa yang kami dengar, apa yang kami baca boleh menjadikan suatu pegangan atas firman yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Kiranya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu berjalan terambil dari Keluaran pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dengan perikop Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirannya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan.
Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Reuelah Siporah, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di minggu berjalan ini, Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Dengan judul "Mengubah Mental Kekerasan Menjadi Melayani". Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Alkitab kita banyak menjumpai tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya dengan proses yang luar biasa. Sebut saja Abraham, Musa, murid-murid Yesus, Paulus, dan masih banyak lagi. Sifat dan karakter mereka sangat beragam. Ada yang memiliki sifat dan karakter pemberani, ada yang memiliki sifat peduli pada sesama, ada yang keras atau temperamen tinggi, namun kemudian bisa menjadi lemah lembut, setia, dan rendah hati. Bahkan banyak yang diubah oleh Tuhan dan lain-lain sebagainya. Kita membaca dan mendengar firman Tuhan dalam kitab Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Kisah tentang Musa yang membela bangsanya dan konsekuensi dari sikapnya itu. Musa adalah tokoh yang memiliki iman sungguh luar biasa. Hatinya begitu tulus. Dan dia juga salah satu tokoh di dalam Alkitab yang diizinkan Allah untuk berhadapan muka dengan Allah yang paling lama. Tidak ada satu tokoh pun di dalam pahlawan iman di Alkitab yang sanggup mengalahkan rekor Musa untuk bertemu Allah selama 40 hari. Namun di balik kehebatan iman Musa, kita akan melihat kelemahan dan akhirnya atas kasih Allah, kejatuhan iman Musa membawanya mengalami proses didikan untuk dipakai menjadi hamba Allah yang sungguh luar biasa. Dimulai dengan kelahirannya yang luar biasa. Ibu kandung Musa yaitu Yokebed hanyalah wanita biasa.
Ia adalah ibu rumah tangga sebuah keluarga Ibrani, keturunan Lewi. Nenek moyang mereka yaitu Lewi, putra Yakub, pernah dikutuk kehilangan hak waris karena sifat kejamnya. Namun melalui Yokebed, Musa lahir. Lewat keberanian dan kecerdikan Yokebed, 3 bulan lamanya Musa dilindungi di rumahnya dari rencana keji Firaun untuk menumpas bayi laki-laki Ibrani. Dengan iman, Yokebed kemudian menyembunyikan bayi Musa dalam sebuah peti pandan yang dibuat sedemikian rupa di tepi sungai Nil. Dalam Ibrani 11 ayat 23 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jelas bahwa mereka menyembunyikan Musa bukan hanya berdasarkan kasih orang tua kepada anak, tetapi juga karena mereka tahu bahwa Allah tidak menghendaki mereka membunuh anak itu atau membiarkan anak itu dibunuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan suatu kebetulan jika bayi Musa hanyut dengan melewati tempat putri Firaun mandi. Bukan juga suatu kebetulan jika sang putri kemudian memutuskan untuk memelihara bayi itu. Adalah bayi orang Israel. Bukan suatu kebetulan pula kakak Musa, Miriam, yang mengikuti perjalanan bayi Musa di sungai, langsung mendatangi putri Firaun dan menawarkan diri untuk mencarikan inang pengasuh. Rangkaian peristiwa itu adalah bagian dari karya Tuhan Allah yang luar biasa untuk menyiapkan dan memakai seseorang menjadi hambanya. Kisah itu terus berlanjut ketika Tuhan Allah mendidik dan membentuk Musa untuk siap dipakainya dalam misi penyelamatan Israel. Tuhan Allah mendidik Musa dari kecil sampai dewasa, sekitar 40 tahun lamanya, dalam sekolah yang luar biasa, yaitu istana Firaun di Mesir. Pendidikan itu dirasakan belum cukup untuk membentuk karakter yang siap melayani. Oleh karena itu, dalam nats ini kita melihat bahwa kemudian Tuhan Allah mengirim Musa ke Midian selama 40 tahun sebagai pelarian dan orang asing. Musa melarikan diri ke Midian sebagai akibat dari perbuatannya membunuh orang Mesir dengan sengaja. Ia rupanya tidak tahan melihat orang Israel disiksa dan ditindas lewat kerja paksa. Itu berarti Musa tahu bahwa ia adalah orang Ibrani atau orang Israel. Tindakan Musa ini tidak berdasarkan perintah Tuhan untuk membunuh orang Mesir. Sekalipun mungkin ia memiliki semangat dan niatnya untuk melayani Tuhan dengan memperhatikan dan membela orang Israel. Memang semangat dan niat melayani tanpa pengertian dan ketaatan terhadap firman Tuhan justru akan mencelakakan. Amsal 19 ayatnya yang kedua berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya pada ayat ke-13 menyebutkan orang Israel berkelahi satu sama lain. Wah, ini adalah tindakan yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena di tengah-tengah penderitaan dan penindasan oleh orang Mesir, mereka bukannya bersatu,
tetapi bahkan saling berkelahi. Musa melihat perkelahian itu. Ia berusaha untuk mendamaikan kedua pihak. Dia menegur dengan maksud baik. Tetapi reaksi yang didapatkannya bukanlah sesuatu yang baik. Orang yang ditegur itu justru menjadi marah dan menolak Musa, bahkan melawannya. Ketika orang Israel menolak dan melawan Musa, Tuhan Allah kemudian mengirim dia ke Midian. Selama 40 tahun di Midian, Tuhan memproses atau membentuk karakter Musa untuk dapat melayaninya dengan sungguh. Walaupun melewati proses yang sulit dan dalam kurun waktu yang lama, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan Musa. Di Midian, dalam proses pembentukan karakter melayani, Tuhan memberi Musa tempat tinggal. Tuhan juga memberikan kecukupan, pekerjaan, bahkan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Musa ini? Pertama, biarlah kita meminta Tuhan mendidik dan membentuk karakter kita. Apalagi bagi kita yang memiliki karakter keras, emosional, supaya menjadi lembut dan taat untuk dapat melayani Tuhan. Juga melayani sesama. Tuhan memang akan mendidik dan membentuk orang yang Dia pilih untuk menjadi hambanya. Bukan hanya dalam soal pengetahuan, tetapi terutama dalam soal karakter. Sebagai hamba yang rendah hati dan lemah lembut. Kedua, Musa adalah salah satu tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Melalui Musa, Tuhan Allah menyatakan kebesarannya pada bangsa Mesir. Allah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri, yang adalah Allah di atas segala Allah. Terkadang Tuhan Allah memakai kita untuk menjadi hambanya dan menyatakan kebesarannya bagi banyak orang. Ketika Tuhan Allah memakai kita menjadi hambanya, jangan mengeluh, bahkan menolak untuk dibentuknya menjadi pribadi yang memiliki sifat atau karakter melayani. Proses itu mungkin sulit dan lama. Namun bersabar dan bertekunlah. Tuhan Allah pasti menyertai setiap hambanya. Yang ketiga, dosa selalu mendatangkan konsekuensi. Musa yang tadinya hidup nyaman di istana Mesir, sekarang harus bepergian sendiri menghadapi kesusahan badani dan penderitaan. Status Musa adalah kriminal dan tidak memiliki pengharapan masa depan. Jikalau Musa mau sabar sebentar dan menunggu cara Tuhan, pasti dia tidak akan mengalami penderitaan seperti ini. Jadi, pelajaran bagi kita sebagai orang yang percaya adalah jangan berbuat dosa. Ingat, dosa kita semua telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dia mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita akan doa syafaat, dan pada
Kesempatan ini kita akan mendoakan jemaat kita yang terkonfirmasi COVID pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami sebagai wujud penyertaan-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Teguhkanlah hati kami untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan dan kerja kami. Berkatilah apa yang menjadi pekerjaan kami. Berkatilah profesi dan berbagai usaha kami. Berkati pribadi kami masing-masing. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati kami jemaat-Mu yang ada di kolom 14, jemaat Ebenezer waktu itu mau. Diberkatilah kami semua, ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami di malam hari ini. Kau kiranya selalu juga memberkati dalam kehidupan kami, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di desa kami. Kau juga memberkati pemimpin-pemimpin agama kami, ketua sinode, beserta dengan jajarannya. Kiranya para pendeta yang ada di Gemim diberkati selalu oleh-Mu ya Tuhan, sampai di gereja kami Ebenezer waktu itu mau, ketua pendeta Niko Darumangkai, bahkan para pendeta pelayanan, vikaris, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 19. Diberkatilah pegawai gereja, kostor, juga seluruh jemaat yang ada di jemaat Gemim Ebenezer waktu itu mau. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa khusus untuk jemaat kami yang terpapar COVID-19, Bapak Rigo Politon dan Ibu Devi Politon Waluyan. Kiranya Tuhan jamah kedua kekasih ini agar virus yang ada dalam tubuh mereka boleh dimusnahkan oleh-Mu ya Tuhan dengan jamahan-Mu, agar mereka berdua boleh kembali pulih, sembuh dari sakitnya, dan boleh melaksanakan kembali aktivitas sebagai pelayan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik atas kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Juga kami mohon ampun salah dan dosa kami. Baik itu dosa yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau mengampuni salah dosa kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa. Kau memberikan kami kesempatan untuk boleh melayani di malam hari ini. Kiranya apa yang telah kami perbuat pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan dan syukur kami. Akan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan salah dan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kolom 14 pada malam hari ini, Selasa 10 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Selamat malam.